adik-adik kelas balita, kita bertemu lagi kali ini dalam sidang anak-anak online ya. Bagaimana kabar kalian? Kakak harap kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk bersidang anak-anak. Oke? Ya, sebelum kita bersidang, yuk kita datang kepada Tuhan. Bagaimana sikap datang kepada Tuhan? Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Mohon Tuhan memimpin kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini. Kami datang kepadamu. Kami mau bersidang anak-anak. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa mendengar cerita tentang Engkau, dan kami percaya kepadamu senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah adik-adik, kalian siapkan telinganya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan kali ini dengan baik ya. Sikapnya juga sikap yang tepat untuk bersidang. Nah, judul cerita kali ini adalah Tuhanku dapat dipercaya. Kakak ulangi lagi, Tuhanku dapat dipercaya. Nas Alkitabnya ada di kitab 1 Timotius pasal 3 ayat 16 dan Ibrani pasal 10 ayat 23. Kakak ulangi ya, 1 Timotius 3 ayat 16, Ibrani 10 ayat 23. Adik-adik bisa minta tolong orang tua kalian, kakak kalian untuk membukakan dan membacakannya buat kalian semua. Nah adik-adik, siapa yang tahu bunyi hewan apa? Jika lari dia bunyinya tak tik tuk tik, tak tik tuk tik, tak tik tuk. Nah hewan apa itu adik-adik, kira-kira siapa yang tahu? Ya, itu adalah kuda. Nah kaki kuda itu dia panjang, otot di bagian atas kaki sangat besar. Lalu di bagian bawah kakinya kurus dan panjang adik-adik. Karena itu kuda bisa lari dengan cepat. Nah, ini adalah kuku kuda. Kuda cuma punya satu jari adik-adik. Nah, kalau jari di kaki kalian ada berapa? Nah, jari di kaki kalian sebelah kanan ada 5. Jari kaki di sebelah kiri kalian ada 5 juga. Berarti semuanya ada 10 jari ya toh, jari kakinya. Nah kalau kuda ini dia hanya memiliki 1 jari adik-adik. Nah jarinya itu dibungkus dengan kuku yang kuat dan keras. Nah kadang-kadang ada kotoran atau batu kerikil yang nyangkut di kukunya itu adik-adik. Nah menurut kalian sakit gak rasanya ya jika ada kerikil atau kotoran yang nyelip di kuku kuda? Wah sakit sekali adik-adik. Nah adik-adik, banyak orang membuat sepatu yang bagus untuk kuda. Sepatu kuda itu akan melindungi kuku kuda dari batu-batu atau kotoran apapun yang menyelip di kuku kuda sehingga membuatnya sakit. Jadi dengan sepatu itu kuda akan aman berjalan. Bahkan dengan sepatu itu kuda akan aman berlari dengan kencang. Nah adik-adik, setiap hari kalian berjalan
dan berjalan di dunia yang jahat ini. Tidak sedikit orang yang memberikan contoh yang jelek. Ada yang mencuri, ada yang suka berbohong, ada yang ngomong kasar atau bicara kasar. Ada juga yang main game terus-menerus. Nah, semuanya itu adalah hal-hal yang jahat dan jelek adik-adik. Nah, hal-hal yang demikian patut ditiru enggak? Ya, tidak patut untuk ditiru atau dicontoh. Tuhan Yesus sayang kalian semua. Tuhan ingin melindungi kalian supaya kalian tidak terkena oleh hal-hal yang jahat dan jelek tadi adik-adik, yang bisa membuat hidup kalian susah. Nah, tahu nggak bagaimana sih cara Tuhan untuk melindungi kalian? Nah, siapa yang tahu bagaimana cara Tuhan untuk melindungi adik-adik semua? Nah, seperti kuda tadi adik-adik, seperti kuda tadi yang memerlukan sepatu yang bagus agar tidak kesakitan karena kukunya yang kemasukan kotoran atau terselip batu kerikil. Nah, Tuhan Yesus juga memberimu sepatu yang bagus adik-adik, untuk melindungi kalian dari semua hal yang jahat dan jelek. Nah, apakah sepatu bagus itu adik-adik? Apakah sepatu bagus pemberian Tuhan itu? Siapa yang tahu? Nah, sepatu bagus pemberian Tuhan itu adalah Alkitab adik-adik. Adik-adik, Alkitab ini mengajar banyak hal adik-adik. Mengajar kita tentang kebaikan, menjauhkan kita dari hal-hal yang jahat. Nah, kakak senang sekali pada buku ini, buku Alkitab ini. Dia mengajarkan kakak untuk senantiasa menjadi orang yang benar. Kakak setiap hari membaca Alkitab ini adik-adik, karena di dalam buku ini banyak cerita atau kisah-kisah yang sangat bagus adik-adik. Nah, semua yang dikatakan Alkitab ini tidak ada satu perkataan pun yang bohong. Semuanya dapat dipercaya adik-adik. Nah, tahu nggak kenapa Alkitab itu dapat dipercaya? Karena isi dari Alkitab ini adalah perkataan Tuhan adik-adik. Tuhan itu tulus, dia tidak pernah bohong, dia juga tidak pura-pura. Jadi apa yang dikatakan dalam Alkitab pasti tidak bohong, pasti dapat dipercaya. Inilah Alkitab adik-adik. Nah, kakak memiliki satu cerita. Ada sebuah kisah, ada dua orang anak kakak beradik. Dia bernama Carl dan Earth. Nah, mereka tinggal hanya berdua. Kakak beradik ini hanya berdua adik-adik. Orang tuanya sudah meninggal. Dia memiliki seorang paman, tapi tinggalnya jauh dari kota yang tempat mereka tinggal itu. Nah, suatu kali waktu libur sekolah, dia ingin pergi ke rumah pamannya di kota lain adik-adik. Nah, dia dengan uang tabungan mereka berangkat untuk mencari pamannya di sebuah kota lain. Nah, karena waktu itu dia mencari dan belum ketemu pamannya. Akhirnya dia harus menginap di suatu penginapan. Nah, pada suatu saat mereka merasa lapar. Nah, tapi mereka tidak punya cukup uang untuk memberi makanan mereka.
Padahal mereka sudah membawa bekal makanan dari rumah adik-adik. Tetapi karena perjalanannya yang cukup jauh, akhirnya bekal makanan yang mereka bawa itu habis di jalan adik-adik. Nah, pegawai dari penginapan itu melihat bahwa di dalam tas bekal mereka itu ada sebuah Alkitab. Nah, pegawai penginapan itu bertanya, buku apa itu? Oh, ini Alkitab. Pegawai penginapan itu ingin membeli Alkitab milik mereka itu. Bolehkah aku beli sebagai gantinya? Aku belikan kalian makanan. Kalian kan kali ini lapar. Nah, akhirnya mereka bilang, jangan, aku tidak akan menjual Alkitabku. Bagaimanapun keadaannya, mendingan aku lapar daripada Alkitab ini harus kujual. Nah, kakak beradik tadi sangat menganggap sangat berharga Alkitab yang dia miliki. Jangan, dengan apapun aku tidak akan memberikan Alkitab ini kepada orang lain. Aku tidak akan menjualnya. Mereka bilang demikian. Karena hanya Alkitab inilah yang menemani kami di dalam perjalanan ketika kami letih, kami duduk di bawah pohon, kami membaca Alkitab ini. Kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan penghiburan. Ketika kami ingin berbuat jahat, kami senantiasa ingat kepada apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini, sehingga kami tidak jadi untuk berbuat jahat. Alkitab ini sangat berharga bagi kami. Nah, pegawai penginapan tadi berusaha ingin mengganti Alkitab ini dengan barang-barang yang berharga, barang-barang yang lainnya. Tapi Card dan Art tadi tidak memberikan Alkitabnya untuk dijual adik-adik. Memang benar adik-adik, Alkitab itu sangat membantu kita supaya kita bisa hidup tepat, hidup benar di hadapan Tuhan. Alkitab senantiasa mengingatkan kita ketika kita ingin berbuat jahat, ketika kita ingin berbicara kotor. Nah, perkataan-perkataan di Alkitab senantiasa mengingatkan kepada kita, sehingga kita tidak jadi melakukan hal-hal yang jahat. Nah, adik-adik, Alkitab itu seperti sepatu yang melindungi kita dari dunia yang jahat ini adik-adik. Seperti kuda tadi, kukunya harus dilindungi dengan sepatu yang aman, sehingga kuda bisa berjalan dan berlari kencang dengan nyaman tanpa merasakan sakit bila ada sesuatu yang masuk ke dalam kuku kakinya, ya. Alkitab ini tidak sama dengan buku-buku lainnya adik-adik. Alkitab ini ditulis oleh orang-orang yang disuruh Tuhan. Tuhan ingin mengatakan apa, orang itu menuliskannya di Alkitab ini adik-adik. Jadi Alkitab ini bukanlah perkataan dari orang yang pintar, bukan perkataan orang yang biasa, tapi Alkitab ini adalah dari perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang dapat dipercaya. Selain itu, Alkitab ini juga berguna untuk melindungi kita, melindungi kalian semua dari hal-hal yang jahat dan jelek, seperti sepatu yang bagus tadi ya. Nah, untuk itu kalian perlu rajin senantiasa menghafalkan ayat firman Tuhan setiap minggu. Ayat firman Tuhannya pelan-pelan dihafalkan, perlu rajin
sampai ayat-ayat itu ingat di dalam pikiran kalian. Nah, adik-adik, kalian perlu menghafalkan ayat Alkitab untuk kali ini ya. Ayat hafalannya ada di kitab Mazmur pasal 119 ayat 86. Kakak ulangi, Mazmur pasal 119 ayat 86. Berbunyi, segala perintahmu dapat dipercaya. Ya, segala perintahmu dapat dipercaya. Nah, sampai di sini dulu cerita dari kakak. Kiranya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa rajin membaca Alkitab. Kalian bisa minta tolong orang tua kalian mendampingi di dalam kalian membaca cerita-cerita atau kisah-kisah di dalam Alkitab. Bahkan menghafalkan ayatnya. Itu jauh lebih bagus. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri cerita kali ini, ayo sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepadanya supaya Tuhan memimpin kita sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang dapat dipercaya. Ya, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang dapat dipercaya. Tuhan, terima kasih melalui Alkitab ini, oh Tuhan, Dikau berbicara kepada kami semua, supaya melalui Alkitab ini kami bisa terlindungi, kami bisa hidup dengan Tuhan, menempuh hidup yang tepat dan benar di hadapan Tuhan, sehingga kami bisa diselamatkan dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang jelek di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu, kami cinta perkataanmu, kami cinta firman-Mu. Amin. Nah, sampai di sini dulu adik-adik cerita dari kakak. Kita sambung di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.